Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa qala aidan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Karena sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka kembali meskipun lewat media WhatsApp ini. Salam dan salawat atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan materi tentang kemuhammadiyahan, dan pada kali ini kita akan membicarakan bagaimana vaksinasi COVID-19 ditinjau dari perspektif kesehatan dan tarjih Muhammadiyah. Tanggal 15 yang lalu, pimpinan pusat Muhammadiyah mengadakan pengajian umum membicarakan tentang hal ini. Kenapa ini dianggap penting? Karena COVID sampai hari ini masih terus mengganas dan masih terus merambah ke berbagai kalangan dan bahkan seluruh dunia. Belum ada tanda-tanda akan berakhirnya. Namun kita tetap berdoa, mudah-mudahan COVID ini segera berlalu. Berbicara tentang COVID, bahwasanya sebuah jurnal berbahasa Arab menjelaskan bahwa salah seorang ilmuwan Australia di bidang matematika pernah menghitung jumlah pasien yang terinfeksi virus COVID-19 sampai akhir tahun 2020 kemarin itu mencapai 53 juta orang. Dari jumlah ini, kalau di rata-rata dari semua virus yang ada di dalam tubuh manusia, dan kalau dikumpulkan dari 53 juta itu, ternyata virus ini, dari matematikawan Australia ini mengatakan jumlahnya mencapai 3.300 triliun. 3.300 triliun ini kalau dikumpulkan dari besar virusnya, maka akan menghasilkan keseluruhannya mencapai 8 ml. Kalau 8 ml ini berarti hanya 1 sendok makan. Sebuah hal yang luar biasa, virus yang membuat heboh manusia di dunia ini, yang menggonjang-ganjingkan peradaban manusia, memporak-porandakan perekonomian, mengacaukan dunia pendidikan, ternyata itu tidak lebih dari 1 sendok makan.
di seluruh dunia. Betapa Allah Maha Kuasa. Cuma 1 sendok makan virus dikirim ke permukaan bumi ini, ternyata manusia hebohnya luar biasa. Maka bisa kita bayangkan, seandainya virus itu didatangkan Allah 1 sekop, gak usah 1 sekop, 1 gayung aja. Ini cuma 1 sendok makan, sudah heboh luar biasa. Bagaimana kalau Allah mengirimnya berkarung-karung? Virus tentara Allah yang maha kecil ini, dahsyatnya luar biasa, membuat kita menjadi kalang kabut. Sebuah renungan bersama. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin." Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Manusia itu akan diuji, dikirimkan rasa takut, minal khaufi wal ju', takut dan lapar, wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta benda, wal anfusi, jiwa, was samarot, dan buah-buahan. Ternyata Allah mengawali dengan kata bisyai'im minal khauf, rasa takut. Karena pangkal dari segala persoalan dalam hidup ini, dari segala kecemasan, dari segala kegagalan, itu berawal dari rasa takut. Manusia kalau sudah takut, maka tidak akan bisa berkembang lagi. Kenapa tidak ke sekolah? Takut dihukum. Kenapa balik lagi? Saya sudah terlambat. Takut disuruh push up dan lain-lain. Nah, anak-anak sekalian, bahwasanya rasa takut ini kenapa Allah hubungkan luar biasanya di sini kita lihat. Allah menghubungkan rasa takut, kita hubungkan dengan virus corona, ternyata itu mendatangkan pertama ketakutan. Walju, kelaparan. Orang yang terjangkit penyakit COVID itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang di dalam penyakitnya itu yang pertama kali dan yang paling berpotensi sekali terjangkit virus itu ketika ketakutan kita sudah sangat tinggi. Maka kunci pertama dari menghindari penyakit ini, jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir, karena semuanya ini adalah dari Allah. Minal khaufi wal ju', lapar. Persoalan kedua yang membuat manusia ini gonjang-ganjing adalah lapar. Ternyata dari datangnya virus ini bukan hanya manusia takut dari sisi ini, tapi ternyata juga mendatangkan lapar. Banyak orang porak-poranda ekonominya, tidak, artinya hilang pekerjaannya. Persoalannya karena COVID ini membuat orang harus stay at home, tinggal di rumah. Maka bersambung dari rasa takut menjadi lapar, kekurangan harta benda. Kenapa orang kekurangan harta benda? Karena tidak bekerja lagi. Wa naqsim minal amwal wal anfusi, dan banyak jiwa-jiwa yang melayang. Was samarot, dan juga kekurangan daripada buah-buahan. Allah ternyata menghubungkan antara rasa takut, kekurangan harta, kemudian ada rasa lapar, dan seterusnya, diakhiri dengan buah-buahan. Kenapa? Karena ternyata kunci dari semuanya adalah buah. Ini kita belajar di sini luar biasa. Allah menyebutkan ayatnya. Jadi
Allah itu menyebutkan ayatnya ternyata menghubungkan semuanya. Diawali dengan rasa takut, ditutup dengan buah. Artinya apa? Kalau pengen sehat, terjaga dari COVID ini, kurangi rasa cemas, perbanyak makan buah. Insya Allah imun akan meningkat. Maka yang dibutuhkan dalam hal ini adalah bagaimana kondisi manusia ini tetap terjaga dengan imun yang senantiasa ditingkatkan dengan cara jangan sampai kita membuat lambung ini kosong dengan perut lapar, walju. Kemudian jangan sampai kita kurang dari sisi makan buah-buahan. Luar biasa Allah mengkaitkan ini. Dan ternyata terbukti semakin kita banyak mengkonsumsi buah, semakin kita menjaga diri dengan banyak memil dan seterusnya, ini akan lebih mempercepat mereka untuk sembuh bagi mereka yang terkena virus COVID-19 ini. Anak-anak sekalian, bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi besar, kenapa begitu berhati-hati? Dan kita melihat sampai hari ini Masjid Tejasuar di depan itu masih dalam kondisi disterilkan karena ternyata penyebaran COVID ini sudah sampai ke titik yang luar biasa. Bukan hanya di Pulau Jawa ini. Kemarin saya kembali ke kampung halaman ke Makassar, ternyata di sana pun kondisinya sama. Cuma yang membedakan, ada yang rasa takutnya tingkat tinggi, ada yang biasa-biasa saja, dan bahkan ada yang sangat cuek sekali. Ketakutan tingkat tinggi itu tidak boleh, cuek sama sekali juga tidak boleh, tapi kita tetap harus ada rasa waspada. Virus itu, COVID itu, sebagian mengatakan ini konspirasi. Silahkan, itu pendapat. Tapi yang pasti, mau dikatakan konspirasi atau bukan, virus ini tetap nyata ada. Makanya kita harus senantiasa dianjurkan untuk berhati-hati. Nah, inilah kenapa pemerintah saat ini berupaya keras mendatangkan vaksin yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat kita sendiri, termasuk di kalangan para dokter itu sendiri. Namun kita akan melihat bagaimana perspektif daripada vaksin COVID-19 ini dari sisi pandangan pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemarin tanggal 15 hari Jumat 15 Januari 2021 di pengajian pimpinan pusat Muhammadiyah mendatangkan profesor dari ahli farmasi Universitas Gajah Mada atau UGM dan juga pimpinan Majelis Tarji Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Samsul Anwar. Nah, kita melihat dari perspektif kesehatan, Profesor Zulis dari Profesor Zulis, ahli farmasi dari UGM, menjelaskan bahwasanya salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendatangkan vaksin Sinovac. Ya, jadi Sinovac ini didatangkan memang dari Cina. Inilah persoalannya yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat karena selama ini memang sudah ada sebagian yang punya tendensi lain tentang Cina sehingga menganggap apapun yang datang dari Cina itu sesuatu yang perlu dicurigai. Makanya Majelis Ulama Indonesia meninjau dari sisi
kehalalannya, dari sisi maslahatnya, kemudian Badan POM akan menilai dan meneliti dari sisi kebermanfaatannya bagi manusia ketika sudah disuntikan vaksin ini. Kita pertama dulu kita melihat bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia, bahwasanya dari sisi pandangan Majelis Ulama Indonesia jauh lebih duluan mengeluarkan fatwa bahwasanya vaksin ini adalah halal. Kenapa? Karena Majelis Ulama Indonesia itu cuma melihat dari sisi halal atau haram kandungan dari vaksin Sinovac ini. Nah, dari sisi itu ternyata Majelis Ulama Indonesia meneliti tidak ada kandungan yang berunsur haram di dalamnya. Oleh karena itu, karena tidak ada unsur haramnya, maka MUI menetapkan ini adalah halal. Namun demikian, belum selesai sampai di situ, karena di negeri kita masih ada lagi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang disingkat Badan POM. Inilah yang meneliti tentang layak tidaknya, bisa tidaknya, dan kandungan yang terkandung di dalam vaksin ini bisa dilakukan untuk warga negara atau tidak. Nah, setelah dilakukan penelitian yang cukup memakan waktu dengan penelitian yang cukup ilmiah, ternyata pada tanggal 11 Januari kemarin Badan POM mengeluarkan bahwasanya vaksin Sinovac ini layak untuk dilakukan atau diberikan kepada warga masyarakat. Adapun vaksin ini menurut penjelasan dari Profesor Zulis, ini adalah salah satu ikhtiar, salah satu usaha. Fungsi dari vaksin ini adalah bagaimana menjaga imun kita, menjaga kekuatan tubuh manusia, sehingga orang yang terkena virus itu sudah ada antisipasi di dalamnya. Tujuan diadakannya vaksin ini adalah sebagai benteng bagi tubuh manusia sehingga tidak gampang terpapar virus ketika ada virus masuk ke dalam tubuh. Ketika sudah divaksin sebelumnya, maka harapannya adalah bagaimana supaya kekuatan atau imun kita ini akan semakin terbentengi. Ini menurut dari sisi kesehatan. Namun anjuran beliau, setelah kita divaksin bukan berarti sudah 100% kita kebal. Tapi kita masih harus tetap ikhtiar lagi dengan senantiasa menggunakan 3M ini. Makanya meskipun kita sudah divaksin, kita tetap harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tetap harus dilakukan. Karena ikhtiar satu dengan ikhtiar yang lain ini tetap terus harus berkesinambungan. Nggak boleh kita lakukan setengah-setengah dan nggak boleh kita mengandalkan di satu sisi saja. Semua harus berpadu. Ini dari sisi tinjauan kesehatan. Maka menurut Profesor Zulis, dari sisi kesehatan vaksin ini tidak berbahaya dan layak untuk digunakan dan dimanfaatkan untuk setiap warga negara Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana pandangan Majelis Tarjih, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Samsul Anwar.
bahwasanya manusia jadi berlandaskan dari ayat Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali manusia itu atau kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Kita tidak akan berubah hanya sekedar menunggu simsalabim, tapi harus ada ikhtiar yang nyata yang harus kita lakukan. Itulah bedanya Muhammadiyah dengan organisasi lain. Muhammadiyah adalah organisasi yang senantiasa real menghadapi persoalan yang nyata harus dihadapi dengan nyata, persoalan yang konkret harus dihadapi dengan konkret. Maka harus dilakukan antisipasi yang nyata. Maka menurut pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, apa yang dilakukan dan apa yang kita usahakan dalam bentuk vaksin ini, itu adalah hal dalam bentuk ikhtiar yang dihalalkan. Anak-anak sekalian, banyak hadis Nabi yang menganjurkan kita apabila kita sakit maka harus berobat. Dalam salah satu ayat Al-Quran, fa idza maridtu wa huwa yashfin, apabila saya sakit maka Allah yang mengobati. Allah mengobati itu tentunya bukan semata-mata begitu sakit tiba-tiba Allah mengobati, tapi manusia punya ikhtiar, punya usaha, sehingga dari ikhtiar itu manusia bisa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang vaksin ini adalah layak dan bahkan sangat dianjurkan untuk dilakukan, apalagi atau terkhusus lagi kepada warga Muhammadiyah. Oleh karena itu, maka persoalan yang kita hadapi saat ini, persoalan yang menyangkut masalah hingar-bingarnya COVID-19 ini adalah persoalan yang membuat kita harus bagaimana menggunakan akal pikiran sehat kita, bukan sekedar emosi berdasarkan statement orang lain. Pelajar Muhammadiyah ada pelajar yang cerdas, mampu memilah dan memilih mana yang harus mereka lakukan dan mana yang tidak layak mereka lakukan. Pelajar Muhammadiyah insya Allah senantiasa punya ikhtiar, selalu punya usaha, selalu punya jalan dan cara untuk menuju kemaslahatan yang lebih baik. Kita berdoa, mudah-mudahan pandemik ini segera berakhir. Karena bagaimanapun juga belajar di rumah dengan belajar di sekolah itu jauh dan sangat jauh sekali berbeda. Anak-anakku sekalian, oleh karena itu mari kita kembali bahwasanya semua ini adalah ketentuan Allah. Manusia hanya menjalaninya, tapi manusia menjalani dengan penuh ikhtiar, manusia menjalani dengan penuh usaha. Insya Allah selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, kalian semua, terkhusus siswa-siswi SMA Muhammadiyah Kedawung, senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa optimis. Ingat, kata kuncinya adalah jangan takut dan perbanyak makan buah, lambung jangan kosong. Insya Allah imun akan tetap terjaga. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.